Pelaksanaan Yudisium periode 1 tahun 2021, Program Sarjana dan Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan. Pada arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan bidang pendidikan dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Indonesia yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Menyanyikan lagu Mars UNESA. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan yudisium oleh Dekan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yudisium program diploma dan sarjana periode pertama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tahun 2021 dengan ini saya nyatakan dibuka. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tentang yudisium periode 1 tahun 2021 mahasiswa program sarjana S1 dan program diploma S0 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Pembacaan surat penetapan kelulusan beserta yudisium. Bagi mahasiswa yang hadir saat namanya disebutkan, mohon berjalan menuju ke Kaprodi untuk menerima SPK dan SKPI. Dan bagi peserta yudisium yang mengikuti kegiatan melalui media Zoom untuk bisa menampilkan raise hand di Zoom meeting. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Bapak Riza Yonisa Kurniawan, SPD, MPD, disilakan. Devanda Vicky Marcella, IPK 3,75, predikat pujian. Tessa Rahmapiani, IPK 3,74, predikat pujian. Yang terhormat Bapak Riza Yonisa Kurniawan, SPD, MPD, silahkan kembali ke tempat.
Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi. Yang terhormat Bapak Dr. Lukman Hakim, SPD, SE, FSA, disilakan. Rosma Nurus Sifa, IPK 3,57, predikat pujian. Anissa Nurwandini, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Bapak Dr. Lukman Hakim, SPD, SE, FSA, disilahkan kembali ke tempat. Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang terhormat Ibu Trisninda Pahlevi, SPD, MPD, disilahkan. Muhammad Bagas Prasetyo, IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. Vindi Kusuma Wardani, IPK 3,76, predikat pujian. Ibu Trisninda Pahlevi, SPD, MPD, disilahkan kembali ke tempat. Program Studi S1 Pendidikan Tata Niaga. Yang terhormat Bapak Dr. Lukman Hakim, SPD, SE, FSA, disilahkan. Yafi Faisal Rizkyadi, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Galuh Yunas Sabrina, IPK 3,52, predikat pujian. Bapak Dr. Lukman Hakim, SPD, SDMSA, disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, jurusan Manajemen. Yang terhormat Bapak Dr. Ulil Hartono, SEFSI, disilahkan. Arlisa Cesari Nasrullah, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Muhammad Hoirudin, IPK 3,85, predikat pujian. Bapak Dr. Ulil Hartono, SMSI, disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, jurusan Akuntansi. Program Studi S1 Akuntansi. Yang terhormat Ibu Dr. Ratnawati Kusumaningtyas, SIAK, SA, disilakan. Tegar Noviara Abi, IPK 3,55, predikat pujian. Selvi Sehiling, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan.
Ibu Dr. Rahmawati Susumaningtyas SE AK MSA disilahkan kembali ke tempat. Program studi D3 Akuntansi yang terhormat Bapak Made Duti Setiawan SE MSI AK disilahkan. Rosa Fitriana Kustanti, IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Zulfa Silmi Jasiro, IPK 3,00, predikat memuaskan. Bapak Made Duti Setiawan SE MSI AK disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi S1 Ekonomi Islam yang terhormat Ibu Dr. Sri Abidah Suryaningsih SAP MPD disilahkan. Alam Fabian Hardityo, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Maulidis Neni Nurvita Sukma, IPK 3,54, predikat pujian. Ibu Dr. Sri Abidah Suryaningsih SAP MPD disilahkan kembali ke tempat. Program studi S1 Ekonomi yang terhormat Bapak Henry Cahyono SEME disilahkan. Lavenia Gita Perdanasari, IPK 3,64, predikat pujian. Ilham Maulana Putra Winandri, IPK 3,66, predikat pujian. Bapak Henry Cahyono SEME disilahkan kembali ke tempat. Jurusan Pendidikan Ekonomi, program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Yuliarta Dharma Suganda, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Rio Agatha Putra, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Nanda Nurila, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Martinus Erwin Raharja, IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Ulaya Ambar Oktaviani, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Tessa Rahmaviani, IPK 3,74, predikat pujian. Devanda Vicky Marcelia, IPK 3,75, predikat pujian. Yanti Vidiantari, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Muhammad Iqbal Hutanto, IPK 3,58, predikat pujian.
Octavia Herliana, IPK 3,70, predikat pujian. Tias Rahayu Kartika, IPK 3,80, predikat pujian. Program studi S1 Pendidikan Akuntansi. Kiki Saputri Anggraini, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Azimatun Nikmah, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Diah Ayu Wulandari, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Daniel Bangkit Kriswanto, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. Penny Atmasari, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Tessa Rian Hendra Permana Putra, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Anissa Nurwandini, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Diah Putri Wijayani, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Vivi Dwi Triska, IPK 3,66, predikat pujian. Rusma Nurus Sifa, IPK 3,57, predikat pujian. Eka Fitri Febrianti, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Rizal Amirul Ibad, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Siska Justina Purnama, IPK 3,18, predikat sangat memuaskan. Galuh Faruk Sofi Al-Mahdi, IPK 3,14, predikat sangat memuaskan. Putri Dewi Anggraini, IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Muhammad Bagas Prasetyo, IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. Novan Hartantio Aji, IPK 3,15, predikat sangat memuaskan. Muhammad Samsudin Zaini, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Muhammad Zuli Arianto, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Rida Wahyuning Tias, IPK 3,53, predikat pujian. Miska Hayunia Hamida, IPK 3,68, predikat pujian. Erik Susanti, IPK 3,62, predikat pujian. Ana Nur Safitri, IPK 3,62, predikat pujian. Vindi Kusuma Wardani, IPK 3,76, predikat pujian. Program studi S1 Pendidikan Tata Niaga. Lisa Agustin, IPK 3,02, predikat sangat memuaskan. Farah Saufika Oktaviana, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Destian Albert Eka Fernanda, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Vena Eli Nur Ari, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Umi Zahrotisa Ada, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Muhammad Fahmi Hakiki, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Ika Kristiana, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Milawati Harum Widyasari, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Dita Marta Ningrum, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Rizky Nuzulul Kurnain, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan.
Wijaya Kusuma, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Herlambang Mahmuzah Jaya, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Afrian Nanda Kusuma, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Ahmad Khori Fatur Rohman, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Ike Yuni Rahmawati, IPK 3,55, predikat pujian. Metri Puspitasari, IPK 3,59, predikat pujian. Raudatus Zahro, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Vega Yudhistira, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Fuad Nazar Hakim, IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. Rafika Ayu Masito, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Yafi Faisal Rizkyadi, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Winanti Widyastuti, IPK 3,51, predikat pujian. Elmi Nur Faida, IPK 3,53, predikat pujian. Rian Wiantoko, IPK 3,53, predikat pujian. Muhammad Happy Syahrul Habib, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Galuh Yunas Sabrina, IPK 3,52, predikat pujian. Yulia Anggraini Puspitaning Tias, IPK 3,67, predikat pujian. Selanjutnya, jurusan manajemen. Arlisa Cesari Nasrullah, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Muhammad Khairuddin, IPK 3,85, predikat pujian. Selanjutnya, jurusan akuntansi. Syed Romsi Albar Kisai Putra, IPK 3,96, predikat memuaskan. Devi Rasari Pradina Putri, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. Muhammad Faris Firanoto, IPK 3,14, predikat sangat memuaskan. Laila Marta Zarika, IPK 3,71, predikat pujian. Emi Mei Astuti, IPK 3,56, predikat pujian. S1 Manajemen Pemasaran. Yurike Linggarsari, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Azizia, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Nafariza Niansyah Widodo, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Nia Erawati, IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. Dewi Nur Fadila, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Muhammad Soni Zakiadun Arif, IPK 3,09, predikat sangat memuaskan. Yohanes Geraldi Yuda Pradipta, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Budianto Kurniawan, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Dian Ayu Safitri, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Iwayan Eka Suwardiana, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Liskia Maria Kristando, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Mufli Fatio Adlian, IPK 3,08, predikat sangat memuaskan.
Zikruli Fadil Aziz Ibrahim, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Ilham Anjas Wahyudi, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. S1 Manajemen Sumber Daya Manusia. Haris Hermawan Paradana, IPK 2,95, predikat memuaskan. Ezra Florina Kurniasari, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Diki Januardi, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. S1 Akuntansi. Tommy Anugrah Prasetyo, IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. Siti Nur Faiza, IPK 2,99, predikat memuaskan. Fahmi Audi Wiyanta, IPK 2,99, predikat memuaskan. Nur Ahmad, IPK 2,98, predikat memuaskan. Monika Diah Novi Larasati, IPK 2,62. Bagus Setio Laksono, IPK 2,88, predikat memuaskan. Bayu Saputro Utomo, IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. Ardina Rosalita, IPK 2,95, predikat memuaskan. Aziza Dewi Intriani, IPK 3,03, predikat sangat memuaskan. Ayuna Tiara Saputri, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. Imtizal Jauhara Kusuma, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. Pujia Via Kurniawati, IPK 3,09, predikat sangat memuaskan. Bella Rosalina Afriani, IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Hanif Alim Wijaya, IPK 3,03, predikat sangat memuaskan. Titis Maitri Rayanti, IPK 3,11, predikat sangat memuaskan. Lia Aziza, IPK 2,87, predikat memuaskan. Virga Putri Hermatika, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Herbekti Riandono, IPK 3,07, predikat sangat memuaskan. Devi Arumi Ningsih, IPK 3,04, predikat sangat memuaskan. Alvin Kusnawati, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Muhammad Vicky Firmansyah, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Fitria Rohma, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Asubainanan Surya Putri, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Meilani Eka Ambarwati, IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. Cinda Febi Citya, IPK 3,08, predikat memuaskan. Wari Puspo Andiani, IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. Irma Dwi Syafitri, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Tegar Noviara Abi, IPK 3,55, predikat pujian. Selvi Sehiling, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Berlianda Rahma Yuninda, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Limpat Luhung Angkara, IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. Program studi D3 Akuntansi.
Cecilia Lucy Paramita, IPK 3,72. Rosa Fitriana Kustanti, IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Poni Rohmasari, IPK 2,87, predikat memuaskan. Zulfa Silmi Jaziro, IPK 3,00, predikat memuaskan. Rahmadani Saptawati Yudo Putri, IPK 3,00, predikat memuaskan. Rifki Fadilmi Fauzani, IPK 3,00, predikat memuaskan. Miftahul Jana, IPK 3,09, predikat sangat memuaskan. Restu Indah Sekarsari, IPK 3,39, predikat sangat memuaskan. Aisyah Nur Fitriana, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi S1 Ekonomi Islam. Abdul Hasib, IPK 2,94, predikat memuaskan. Rian Wahyu Perdana, IPK 2,90, predikat memuaskan. Aulia Nur Rahmita Dewi, IPK 2,88, predikat memuaskan. Ulin Nuha Hafizati, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Nihayatu Aslamati Solihah, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. Frida Alfi Hidayati, IPK 3,53, predikat pujian. Khairun Nisa, IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. Akidatul Izzah Mahmud, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Feni Wulandari, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Dea Putri Rahayu, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Tiara Novia Amelinda, IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. Nurul Hamidah, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Maulidis Neni Nurvita Sukma, IPK 3,54, predikat pujian. Muhammad Iqbal Maulana, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Mia Adisti Amin, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Alam Fabian Hardityo, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Muhammad Iqbal Alfio, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Akbar Ariza Asmoro, IPK 2,99, predikat memuaskan. Khairiyah Ilvita, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Program studi S1 Ekonomi. Lavenia Gita Perdanasari, IPK 3,64, predikat pujian. Ilham Maulana Putra Winandri, IPK 3,66, predikat pujian. Tasya Putri Safida, IPK 3,75, predikat pujian. Gayatri Tirta Lesmana Putri, IPK 3,86, predikat pujian. Eka Diah Ayu Widyaningrum, IPK 3,84, predikat pujian. Pembacaan surat keputusan dekan tentang pemberian tanda penghargaan kepada lulusan berprestasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik yang terhormat Ibu Susi Handayani SEAK dan AKCA, disilakan.
Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tentang pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik Yudisium Program Sarjana S1 dan Program Diploma S0 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya periode 1 tahun 2021. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik Yudisium Program Sarjana S1 dan Program Diploma S0 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya periode 1 tahun 2021 sebagai berikut. Pamuncak Fakultas dari Program Studi S1 Ekonomi Gayatri Tita Lesmana Putri dengan IPK 3,86. Pamuncak Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Tias Rahayu Kartika, IPK 3,80. Program Studi S1 Manajemen Muhammad Khairuddin, IPK 3,85. Program Studi S1 Akuntansi, Tegar Noviara Abi, IPK 3,55. Pamuncak Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Vivi Dwi Triska, IPK 3,66. Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vindi Kusuma Wardani, IPK 3,76. Program Studi S1 Pendidikan Tata Niaga, Yulia Anggraini Puspita Ningtyas, IPK 3,67. Program Studi S1 Ekonomi Islam, Maulidis Neni Nurvita Sukma, IPK 3,54. Kedua, penghargaan berupa 1. Piagam penghargaan dari Fakultas Ekonomi UNESA, dan 2. Penghargaan berupa uang tunai bagi lulusan terbaik fakultas sebesar Rp1,5 juta, bagi lulusan terbaik jurusan sebesar Rp1 juta, dan bagi lulusan terbaik prodi sebesar Rp0,5 juta. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya tanggal 18 Februari 2021. Dekan Dr. Ana Kristianto, SOS, MSI. Kami mohon mahasiswa yang nama-namanya disebut dan hadir dimohon untuk ke depan. Vindi Kusuma Wardani, Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Muhammad Khairuddin, Prodi S1 Manajemen. Tegar Noviara Abi, Prodi S1 Akuntansi. Maulidis Neni Nurvita Sukma, Prodi S1 Ekonomi Islam.
Pembacaan surat keputusan dekan tentang pemberian tanda penghargaan kepada lulusan berprestasi di bidang non-akademik oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya nomor B/91000/UN 38.7/HK.01.02/2021 tentang pemberian penghargaan kepada lulusan berprestasi dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS pada yudisium periode 1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat pimpinan fakultas dan jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2021. Memutuskan, menetapkan ke-1, pemberian penghargaan kepada lulusan berprestasi dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS sebagai berikut. Nama Galuh Farouk Sopi Al-Mahdi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Penghargaan tersebut berupa piagam penghargaan dari Fakultas Ekonomi UNESA dan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya nomor B/9099/UN 38.7/HK.01.02 tahun 2021 tentang pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik bidang non-akademik pada yudisium periode 1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat pimpinan fakultas dan jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, memutuskan, menetapkan ke-1, pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik bidang non-akademik sebagai berikut. Jurusan Pendidikan Ekonomi, nama Muhammad Iqbal Hutanto, NIM 16080554037 dengan skor 5.420. 2. Jurusan Ilmu Ekonomi, nama Eka Diah Ayu Widyaningrum, NIM 17081324024 dengan skor 2.205. 3. Jurusan Akuntansi, nama Selvi Sehiling, NIM 1708090694054 dengan skor 1987. 4. Jurusan Manajemen, nama Dzikrulli Fadil Aziz Ibrahim, NIM 16050574141 dengan skor 1047. Kedua, penghargaan tersebut berupa 1. Piagam penghargaan dari Fakultas Ekonomi UNESA, dan 2. Penghargaan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp1.000.000. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Februari 2021. Dekan Dr. Anang Kristianto, SOS, MSI. Pembacaan selesai. Kami mohon Saudara Selvi dimohon untuk ke depan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Khairul Anwar, SAG, MPI, disilakan. Peresmian yudisium oleh Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami yudisiumkan saudara menjadi sarjana pendidikan bagi lulusan program studi pendidikan ekonomi, S1 pendidikan akuntansi, S1 pendidikan administrasi perkantoran, S1 pendidikan tata niaga. Sarjana manajemen SM bagi lulusan program studi S1 manajemen. Sarjana akuntansi SAK bagi lulusan program studi S1 akuntansi. Sarjana ekonomi SE bagi lulusan program studi S1 ekonomi Islam, S1 ekonomi. Ahli madya AMD bagi lulusan program studi D3 akuntansi. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan rahmat dan hidayah bagi saudara sekalian. Amin. Menyanyikan himne UNESA. Pancasila
Silakan duduk kembali. Penandatanganan MOA antara Fakultas Ekonomi UNESA dengan Faculty of Accountancy University Teknologi Parang. Kami mohon Dekan Fakultas Ekonomi UNESA dan Ibu Ketua Jurusan Akuntansi untuk menuju meja yang telah disediakan, didampingi dengan para wakil dekan. Berkat rahmat Allah yang Maha Esa atas izinnya, alhamdulillah hari ini Kamis 18 April 2020 Fakultas Ekonomi Universitas
Kepada dekan dan para wakil dekan dan ketua jurusan akuntansi, disilahkan kembali ke tempat. Sambutan. Yang pertama, sambutan wakil peserta yudisium kepada Saudara Tegar Noviara Abi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, saya merasa terhormat telah diberi kesempatan berdiri di hadapan sivitas akademika, para cendekiawan, para teladan, serta para generasi penerus bangsa, peserta Yudisium Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Maka, perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili rekan-rekan peserta yudisium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Anang Kista, MSI, beserta Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Program Studi, serta Bapak Ibu Kasubag Selingkung FE UNESA. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan pengelola di lingkungan FEB, serta rekan-rekan saya peserta yudisium yang hari ini tersenyum penuh kebahagiaan. Segala rasa bahagia tidak terkira memenuhi langit-langit semesta seraya mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kenikmatan diiringi dengan ridhonya. Semoga kita dapat dipertemukan bersama baik secara tatap muka maupun daring dalam acara Yudisium periode ke-1 tahun 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Senyum manis penuh gembira tak dapat dilukiskan kata-kata. Itulah perasaan kami semua, para yudisium FE UNESA. Hadirin yang berbahagia, baik yang hadir langsung di auditorium G6 maupun melalui Zoom. FE UNESA merupakan rumah kedua bagi kami semua. Tempat kami menimba ilmu, tempat kami mengabdi kepada masyarakat dan melakukan penelitian ilmiah untuk menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. FE UNESA menjadikan siapa kita hari ini. Rasa bahagia yang mengharu biru tak kuasa kami tahan, karena kami telah menyelesaikan studi di tempat yang kami yakini menjadi tempat kami ditempa untuk menjadi profesional yang siap mengabdi untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan derajat bangsa. Hadirin sekalian, banyak dari rekan-rekan kita yang telah meraih prestasi dan penghargaan di berbagai kompetisi baik akademik maupun non-akademik, serta aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Hal tersebut tentunya menjadi kebanggaan karena dapat mendukung meningkatnya akreditasi program studi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mewakili rekan-rekan peserta Yudisium FE UNESA periode 1 tahun 2021 ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, maaf yang sebesar-besarnya kepada dekan beserta para wakil dekan, ketua jurusan dan
Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen beserta staf akademik dan segenap Civitas Akademika FE UNESA. Beliaulah yang telah membimbing dan menuntun kami untuk menjadi seorang ekonom yang berkualitas, serta tak lupa pula orang tua yang telah mencurahkan keringatnya untuk kita agar bisa mencapai di tahap sekarang, tahap di mana kita menyatakan dengan kebangga kepada orang tua, Pak, Bu, anakmu lulus. Hadirin sekalian, saya mengajak peserta yudisium untuk tetap menjaga nama baik FE UNESA dan menjaga silaturahmi. 1000 bunga tumbuh di taman, kaki tak leluasa untuk menginjak. Hari ini kita berpisah kawan, kembali bersama saat Tuhan berkehendak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Dr. Anang Kristianto, Esos MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Yang kami hormati pimpinan selingkung Fakultas Ekonomi, para wakil dekan, ketua jurusan, ketua program studi, sekretaris jurusan, dan ketua laboratorium. Yang kami hormati pula Kasubag selingkung Fakultas Ekonomi. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu dosen, pembimbing mahasiswa, yang kebetulan hari ini putra-putrinya di yudisium. Yang kami muliakan alumni, yang insya Allah mewakili alumni Fakultas Ekonomi, Mas Ahmad Makinun Arif, Staf Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang kami sayangi, kami banggakan para yudisiawan, yudisiawati periode 1 tahun 2021 Fakultas Ekonomi UNESA. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya, atas izinnya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan kesempatan juga untuk melakukan prosesi yudisium periode pertama tahun 2021 dalam suasana yang penuh kehangatan, penuh semangat, dan penuh optimisme. Bapak Ibu yang kami hormati, para yudisiawan, yudisiawati yang kami muliakan, di hari yang penuh kebahagiaan ini, kami pimpinan Fakultas Ekonomi UNESA menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh yudisiawan dan yudisiawati yang hari ini telah melewati berbagai macam ujian, kendala, rintangan, baik ujian akademik maupun non-akademik. Alhamdulillah dengan berbagai jenis, dengan berbagai kompleksitas ujian yang telah Anda lewati, Anda mampu melewati dan alhamdulillah pada akhirnya layak mendapatkan gelar sarjana pendidikan, sarjana manajemen, sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, dan ahli media. Dan Anda juga layak dikembalikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan bekal yang Anda dapatkan di bangku kuliah ini bisa memberikan bekal dalam rangka berdaya saing, berkompetisi di masyarakat di era
Revolusi Industri 4.0 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, para yudisiawan, yudisiawati yang kami banggakan, tentu keberhasilan ini bukan segala-galanya, bukan titik akhir, tetapi adalah starting point. Titik awal Anda dalam rangka perjalanan karir Anda ke depan, baik berkarir sebagai wirausaha, entrepreneur, pendidik atau guru bagi lulusan pendidikan, akuntan, atau mungkin edupreneur, ekonom Islam, dan sebagainya. Tetapi ini adalah titik awal. Untuk itu kami berpesan pada para yudisiawan, yudisiawati untuk terus mengupdate dan mengupgrade portofolio CV Anda. Jika Anda mampu untuk mengupdate dan mengupgrade portofolio CV Anda secara terus-menerus, maka saya yakin tidak ada gap keterampilan yang Anda miliki dengan tuntutan pekerjaan, walaupun tuntutan pekerjaan itu selalu mengalami dinamika atau perubahan-perubahan. Dengan demikian kata kuncinya adalah update dan upgrade portofolio Anda. Bapak Ibu yang kami hormati, para yudisiawan, yudisiawati yang kami muliakan, pandemi COVID-19 sudah kita rasakan lebih dari 1 tahun melanda warga dunia, termasuk juga warga Indonesia. Implikasi dari pandemi COVID-19 tidak hanya berimplikasi pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan sektor pendidikan. Implikasi ini mengantarkan kita pada yang namanya era new normal, yaitu tatanan dan kebiasaan dan perilaku yang baru yang berbasis pada adaptasi memudayakan perilaku hidup bersih dan hidup sehat. Di era new normal ini kita harus bisa beradaptasi sehingga kita bisa menjaga produktivitas walaupun suasananya tidak kondusif di bidang kesehatan, tetapi kita harus bisa beradaptasi, melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga produktivitas bisa tetap kita jaga. Pada era new normal ini, atmosfer revolusi industri 4.0 sebenarnya sudah kita rasakan, di mana indikator revolusi industri 4.0 diantaranya adalah apa yang biasa dikenal itu VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Telah mulai kita rasakan, atau dalam bahasa sederhananya adalah fenomena kondisi yang cepat berubah, ketidakpastian tinggi, rumit atau rumet, atau kompleksitas, ambigu dan tidak jelas. VUCA ini berimplikasi pada dibutuhkannya keterampilan baru untuk bisa menghadapi era revolusi industri 4.0 yang pada hakikatnya sudah kita rasakan mulai pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, Anda perlu mengasah kembali keterampilan yang Anda miliki, terutama keterampilan beradaptasi pada perubahan, keterampilan berkolaborasi, fleksibilitas, dan menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Permasalahan-permasalahan tidak hanya lagi permasalahan yang sederhana, tapi adalah sudah permasalahan-permasalahan kompleks, sehingga dibutuhkan mental, daya juang, ketangguhan yang tinggi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Demikian juga inovasi dan teknologi, ini juga harus Anda kembangkan terus-menerus. Bapak Ibu yang kami hormati, para yudisiawan, yudisiawati yang kami banggakan, berbagai survei memprediksi akan terjadinya disrupsi pekerjaan sekitar 12.176 jenis pekerjaan sebagai dampak dari revolusi industri 4.0.
Di antara jenis pekerjaan yang hilang yaitu auditor, akuntan, general and operational manager, administration manager, customer service, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada keketatan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja semakin ketat. Lowongan kerja bisa mencapai hingga 30.000 lebih lowongan kerja. Namun saat pandemi, lowongan kerja hanya ada sekitar tidak lebih dari 10.000 lowongan kerja. Sebelum pandemi COVID-19, satu lowongan kerja dilamar oleh sekitar 400 sampai 600 orang. Namun setelah pandemi COVID, satu lowongan pekerjaan dilamar oleh lebih dari 3.000 pelamar. Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja semakin disequilibrium, semakin tidak imbang. Untuk itu Anda perlu mempertimbangkan kembali pilihan karir yang harus Anda lakukan. Perencanaan karir penting, tetapi dalam implementasi perencanaan karir itu perlu fleksibel. Anda perlu mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan-lingkungan eksternal. Sehingga Anda perlu juga mempertimbangkan kembali back to school, kembali ke sekolah, baik studi lanjut S2, mengambil kegiatan atau pelatihan-pelatihan kompetensi, atau mungkin meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya. Fakultas Ekonomi siap menerima Anda kembali ya, melalui program S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Manajemen, dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan izin S2 Akuntansi juga sudah bisa kita dapatkan. Tahun depan kita akan mendirikan juga S3 Manajemen, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk kembali ke kampus dalam rangka mengupdate dan mengupgrade skill dan kompetensi Anda. Di era yang penuh dinamika ini dan menyikapi pasar tenaga kerja yang disequilibrium tadi, maka Anda juga perlu memikirkan mencari alternatif-alternatif dengan membuka atau mencari peluang-peluang bisnis. Silakan Anda eksekusi peluang-peluang bisnis itu menjadi atau bisa menghasilkan uang. Kami yakin, kami optimis Anda mampu melakukan itu. Pendidikan kewirausahaan yang telah Anda dapatkan di bangku kuliah selama belajar di Fakultas Ekonomi UNESA, baik dalam hal akademik, yaitu berupa mata kuliah kewirausahaan, maupun yang non-akademik, melalui program kewirausahaan, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan, maupun business case competition dan yang lain-lainnya. Saya yakin itu bisa menjadikan bekal Anda untuk menjadi digital entrepreneur, socialpreneur, dan edupreneur. Ambillah peluang-peluang itu. Jangan satu-satunya menggantungkan Anda mencari pekerjaan. Teruslah belajar. Belajar mengembangkan keterampilan beradaptasi pada perubahan, keterampilan berkolaborasi dan fleksibilitas, keterampilan menyelesaikan masalah kompleks, serta keterampilan berinovasi dan penguasaan teknologi. Beberapa riset menunjukkan bahwa organisasi pembelajar mampu berdaya saing secara istiqomah atau sustainable competitive advantage. Bapak Ibu yang kami hormati, para yudisiawan yudisiawati yang kami muliakan, yang kami banggakan, hari ini Fakultas Ekonomi UNESA sebagai alma mater Anda yang hari ini di yudisium, dan Ibu Bapak dosen yang telah membimbing dan mentransfer ilmu kepada Anda, akan mengembalikan kepada orang tua Anda sekaligus melepas Anda ke masyarakat. Semoga Anda
menjadi orang yang sukses dimanapun Anda berkarir, rezekinya melimpah barokah, mendapatkan jodoh suami istri yang soleh dan solehah. Ya, sepertinya juga sudah ada yang sudah ijab sah juga ya. Dan mendapatkan karir yang terbaik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun di sela-sela kesibukan Anda dalam berkarir, kami menitipkan pesan pada Anda untuk tidak segan-segan kembali bermain mengunjungi alma mater Anda. Kontribusi Anda sebagai alumni sangat dibutuhkan untuk pengembangan fakultas yang kita cintai ini. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi Indonesia, kami juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Bapak Ibu dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing mahasiswa DPA yang telah membimbing anak-anak kami yang di yudisium hari ini mulai dari 3,5 tahun sampai 7 tahun, karena pada yudisium hari ini adalah yudisium yang salah satu spesialnya adalah ada beberapa paling tidak 4 yang lulus 7 semester. Tepuk tangannya mana ya? Ya. Ini yang dari dulu didambakan pada kakak-kakak Anda, dan alhamdulillah hari ini kita bisa meluluskan mahasiswa program sarjana dalam kurun waktu 7 semester melalui program prestasi, konversi prestasi non-akademik menjadi skripsi. Kami sangat berharap ini juga bisa memicu adik-adik yang lain, teman-temannya yang lain untuk bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Selamat kepada yang sudah lulus tercepat, yang mencatatkan sejarah hari ini, dan mudah-mudahan bisa bertambah banyak lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari alumni FE UNESA kepada yang terhormat Bapak Ahmad Makinun Arif disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat dan juga para yudisiawan Fakultas Ekonomi Indonesia UNESA. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi UNESA, Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi UNESA, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Jurusan Fakultas Ekonomi UNESA, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Prodi Fakultas Ekonomi UNESA, Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi UNESA, dan adik-adik wisudawan atau yudisiawan dari Fakultas Ekonomi UNESA. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya diundang untuk menyampaikan sambutan dari alumni yang kemarin saya dihubungi dari teman-teman ekonomi yang juga sudah berkarir di sini, Bapak Ibu.
di mana pada kesempatan yang baik ini dan berbahagia ini alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai saat ini kita diberikan kesehatan, di mana kondisi saat ini pandemi COVID yang mungkin melanda di negara kita, ya. Bapak Ibu dan para yudisiawan yang saya hormati, perkenankan saya untuk berkenalan sebagai alumni Fakultas Ekonomi UNESA. Saya Ahmad Makinun Arif, biasa dipanggil Makinun kalau di kampus. Saya dari Gresik, ya, adik-adik yudisiawan dan Bapak Ibu. Saya angkatan masuk 2004. Saya angkatan masuk 2004 di jurusan Pendidikan Ekonomi dan angkatan lulus tahun 2009. Jadi saya 5 tahun berkuliah di Fakultas Ekonomi saat itu. Saat itu saya program studi Ekonomi Koperasi, ya. Jadi Pendidikan Ekonomi, Prodi Ekonomi Koperasi. Nah, mungkin selama dalam perkuliahan saya sangat menikmati masa-masa kuliah saya saat itu. Mungkin saat itu masih belum adanya Android, ya. Nah, di mana masa-masa sering-sering ke perpustakaan untuk menyelesaikan tugas kuliah, masa-masa mengikuti lomba karya ilmiah mahasiswa mewakili Fakultas Ekonomi, masa-masa ikut berorganisasi, dan masa-masa kuliah sambil kerja, Bapak Ibu. Nah, jadi saya menikmati masa-masa itu, di mana masa seringnya ke perpustakaan, masa di saat saya ikut berorganisasi di FE, masa di mana juga saya mengalami harus kerja malam hari sambil kuliah di pagi harinya. Sebagai mahasiswa saat itu bagi saya apapun pilihan jurusan kuliahnya, ya, kita harus menerima itu dan harus kita hadapi karena itu jalan kehidupan kita. Bagi saya saat itu seperti itu, Bapak Ibu. Karena saya rasa pasti ada yang mungkin ini suruhan orang tua saya padahal saya tidak sesuai jurusan saya, ada. Tapi ya harus kita nikmati saat itu masa-masa kuliah. Tapi ada yang memang ini memang pilihan saya, ya. Karena pendidikan sarjana S1 adalah pendidikan yang masih diperhitungkan di dunia kerja. Kecuali dunia bisnis kan nggak perlu jabatan, ya, nggak perlu sarjana, tapi pengalaman dari sarjana itu masih juga dibutuhkan di dunia bisnis. Saya merasakan ini di dunia kerja, teman-teman yudisiawan dan Bapak Ibu. Saat itu ini pengalaman saya juga, di mana saat itu ketika sudah lulus, saya melanjutkan bekerja di bidang pendidikan, di mana saat itu ketika terjadi pergantian pimpinan yang mengharuskan harus ada yang mengganti sebuah pimpinan bidang pendidikan, tapi dengan syarat minimal harus sarjana. Dan saat itu yang sarjana hanya saya, sehingga di pucuk pimpinan itu pergantian jabatan atau pergantian pimpinan di bidang pendidikan tersebut, ya secara otomatis harus saya yang mengganti. Alasannya karena saya sarjana. Karena saya sarjana, berarti sarjana itu masih diperhitungkan, Bapak Ibu dan teman-teman yudisiawan. Maka berbanggalah kita sudah menapaki pendidikan sampai tingkat sarjana, ya. Dan kemudian untuk sekarang aktivitas pekerjaan saya adalah di bidang pemerintahan, teman-teman yudisiawan dan Bapak Ibu, yang alhamdulillah saya sangat bersyukur saya pernah kuliah di Fakultas Ekonomi ini. Saya bekerja di Biro Perekonomian Pemprov Jatim. Tentunya
saya mengingat hal-hal yang saat itu saya kuliah. Wah, ini pasti hubungannya makroekonomi dan mikroekonomi. Dan saat itu benar sekali teman-teman, ya, ketika saya kerja saya menghadapi sebuah istilah-istilah perekonomian yang dimana saya alami saat masa kuliah. Nah, tentunya saya sangat berterima kasih sekali dengan Bapak Ibu dosen yang saat itu sudah membimbing saya di perkuliahan. Bapak Ibu dan para yudisiawan yang saya hormati, jurusan prodi saya saat itu adalah jurusan ekonomi koperasi. Tapi saya sangat berterima kasih saat itu kenapa saya kok bisa memilih prodi ekonomi koperasi. Di pengalaman saya sampai tahun ini, saya mendirikan koperasi yang masih berhubungannya dengan UNESA. Di mana ketika saya diberi amanah untuk mengikut atau menjadi pengurus Ikatan Alumni UNESA, saya dipercaya untuk mengawal pendirian koperasi Ikatan Alumni Keluarga UNESA. Kemudian saat itu pun saya juga berpikir ternyata saya tidak salah ikut atau memilih prodi ekonomi koperasi. Saat ini saya tinggal di Surabaya, Bapak Ibu dan teman-teman yudisiawan. Saya di kampung itu juga diberi amanah untuk segera dirikan koperasi Surabaya, yaitu di wilayah Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar. Alhamdulillah teman-teman dari alumni Fakultas Ekonomi UNESA, salah satunya di prodi koperasi, juga ada yang bekerja di Dinas Koperasi Surabaya. Saya pun mencoba menjalin komunikasi dan alhamdulillah saya bisa membuat koperasi di kampung, yaitu koperasi di Kelurahan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Dari situ tentunya saya masih mengingat siapa dosen yang mengajar saya, pertanyaannya cuma satu, ya apa manfaat ilmuku? Ya Pak, alhamdulillah bermanfaat. Saya bisa mendirikan koperasi. Dan saya juga masih mengenang almarhumah Ibu yang barusan meninggal, Bu ya, di mana waktu bersama Bu Iva, ya, Bu Mustolifah, mohon maaf, Bu Mustolifah. Saya terakhir ketemu di Biro Perekonomian, Bapak Ibu, teman-teman yudisiawan, saya terakhir ketemu di sana. Pertanyaannya juga sama, Bapak Ibu. Selaku Bapak Ibu dosen, pasti pertanyaannya masih mengingat mahasiswanya. Ya apa manfaat ilmuku? Siap Ibu, makroekonomi masuk Ibu. Alhamdulillah saya merasakan itu Bapak Ibu. Sehingga tentunya teman-teman yudisiawan saat ini jangan berkecil hati, di mana apapun kondisi saat ini di lapangan, apapun kondisi saat ini realnya, nyatanya ketika Anda sudah di dunia kerja, jangan sampai berkecil hati ketika waduh gak podo karo kuliahku biyen rek, kan gitu. Mohon maaf. Jangan berkecil hati karena tentunya apa yang harus Anda ambil dari manfaat atau apa yang Anda harus ambil dari hasil kuliah ini untuk dunia kerja saya. Seperti itu. Selanjutnya, sebagai lulusan Universitas Negeri di Jawa Timur, ya, saya berharap adik-adik wisudawan tetap bisa melihat sebuah peluang dan semangat untuk selalu optimis dalam menghadapi masa-masa sekarang, ya. Masa-masa yang dulu Anda berkuliah mungkin ada yang mengalami saat ini secara daring, dan masa Anda yudisium ataupun nantinya wisudawan juga ada yang secara daring. Optimislah, dunia kerja masih membutuhkan kita lulusan-lulusan Fakultas Ekonomi. Dan optimislah, perekonomian negara ini masih membutuhkan tangan-tangan pengusaha dari lulusan-lulusan Fakultas Ekonomi. Serta optimislah, dunia pendidikan masih membutuhkan semangat pendidik dari lulusan-lulusan Fakultas Ekonomi. Yang terakhir, jika Anda menjadi seorang politisi maupun pejabat di pemerintahan, banggalah Anda merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UNESA. Dan saya menyampaikan bahwasanya
yang saya alami saat ini di dunia kerja dan di masyarakat. Saya bangga menjadi alumni Fakultas Ekonomi Indonesia, di mana ini contoh kecil ya, teman-teman yudisiawan, Bapak Ibu yang terhormat. Ini sebuah contoh jabatan kecil di masyarakat, di mana saya saat ini menjadi salah satu ketua RT di Surabaya, yang menghadapi bagaimana bermasyarakatnya di Surabaya. Mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman yudisiawan kalau balik di desa, yang masyarakat desa seperti apa sih? Kalau kita dibandingkan dengan masyarakat kota Surabaya yang heterogen, konflik masyarakat, kemudian konflik wilayah itu yang harus kita hadapi. Tapi saya merasakan itu ketika saya berpikir gini, saya kuliah itu bisa menghadapi bagaimana karakter macam-macam Bapak Ibu dosen yang sudah mengajarkan saya. Yang mungkin pasti ada merasakan kita mahasiswa Bapak Ibu, dosen ini kejam rek killer gitu ah. Ya apa gimana caranya kita bisa menghadapi itu yang harus kita lakukan. Dosen ini kok sulit dihubungi. Dosen ini kok enak dihubungi tapi kok sulit juga. Konflik-konflik pribadi seperti itu yang mungkin akan kita alami di masyarakat Bapak Ibu dan teman-teman yudisiawan. Alhamdulillah saat itu pun saya berpikir ternyata bermanfaat sekali ketika kita sudah sarjana menghadapi dunia kerja dan menghadapi di mana bermasyarakat. Ya, tentunya tidak luput juga bagi teman-teman yudisiawan yang mungkin pernah berorganisasi bisa mendapat manfaat dari itu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada acara Yudisium periode 1 Fakultas Ekonomi tahun 2001, tahun 2021. Yang jelas para yudisiawan, saya punya sebuah pesan yang kadang saya kalau bicara dengan teman-teman mahasiswa itu simple, sederhana, tapi silakan dipilih. Seperti ini, jika Anda sudah lulus nantinya atau Anda belum lulus nantinya, silakan tentukan 3 poin, 3 pilihan. Pilihan ini pilihan karir Anda. Ya, yang pertama, jika Anda berkuliah di pendidikan dan Anda ingin berkarir di dunia pendidikan atau akademisi, teruslah untuk berpendidikan, di mana Anda S2 silahkan, Anda S3 silahkan. Karena fokus Anda di dunia akademisi atau praktisi pendidikan. Itu satu. Yang kedua, jika Anda memang lulus kuliah itu ingin berbisnis, ya mulailah Anda ketika berkuliah itu berbisnis. Ketika Anda sudah lulus nantinya, silakan menjalankan bisnis itu dan membuka lapangan pekerjaan dari bisnis itu. Yang ketiga, jika Anda ingin menjadi seorang politisi atau mungkin sebagai seorang praktisi, ya fokuslah Anda mungkin di saat Anda kuliah ikut berorganisasi. Ketika lulus nanti Anda sudah siap untuk menjalankan sebuah organisasi. Nah, tentukan 3 itu saat ini atau nantinya kalau Anda saat ini sudah lulus, fokus saat itu. Nah, itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Karena apa? Kadang kita tidak merasakan bahwa sebenarnya ketika kita kuliah seharusnya itu totalitas dalam pikiran dan energi kita itu harus kita keluarkan. Sudut pandang apapun seorang mahasiswa itu bisa mencari kecuali kalau kita seorang pelajar. Nah, apapun itu jenengan harus punya banyak pikiran tentunya untuk bisa menuntun karir Anda nantinya. Terima kasih dari saya, banggalah menjadi alumni Fakultas Ekonomi Indonesia, Fakultas Ekonomi UNESA, dan bermanfaatlah bagi masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Yang terhormat Bapak Yasin SPD MII disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan adik-adik peserta yudisium yang berbahagia. Sebelum berdoa, marilah kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bukan beragama Islam, dipersilahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk beragama Islam, kita mulai membaca doa dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang maha mulia, pada hari ini dalam kondisi pandemi kami melaksanakan yudisium ke-1 sarjana dan diploma Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tahun 2021 secara online. Limpahkanlah karunia, taufik dan hidayah, inayah serta maghfirah kepada kami semua yang hadir pada acara ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, hamba mohon selalu diberikan kekuatan lahir dan batin, ketenangan dan ketentraman jiwa, agar kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan di langit, kami mohon singkirkanlah bencana yang menimpa kami, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Kami sadar bukan sekedar kecerdasan otak yang kami miliki, tapi juga ketulusan dan kehalusan budi. Maka anugerahkanlah kepada kami itu dalam menghadapi bencana ini. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, angkatlah bencana ini. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, para pemimpin kami, dosen-dosen kami, kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanatkan kepadanya dengan baik dan sempurna, sesuai dengan tuntutan dalam Al-Quran dan hadis-Mu ya Allah. Jadikanlah pimpinan-pimpinan kami selalu bertakwa kepadamu, jauhkanlah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami hamba-Mu menagih janji kepadamu bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Ya Allah, angkatkanlah derajat hamba-Mu yang hadir pada acara yudisium pada hari ini. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah sebagai bekal untuk mencari rezeki-Mu yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka beribadah kepadamu dalam rangka untuk mencari keridhaan-Mu. Karena jika Engkau ridho, maka tiada yang mustahil bagimu. Semua mudah bagimu ya Allah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui. Ingatkanlah apa yang kami lupa. Pahamkanlah apa yang kami pahami. Tambahkanlah ilmu kami. Dan masukkanlah kami ke dalam hamba-Mu yang soleh-solehah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal lafu 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Demikian bacaan doa dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah dan manusia tempatnya salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan yudisium oleh Dekan. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala disertai ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yudisium program diploma dan program sarjana periode ke-1 tahun 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dengan ini saya nyatakan ditutup. Hadirin yang berbahagia, demikian pelaksanaan yudisium periode 1 tahun 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Sebelum acara ini kami akhiri, ada sesi foto bersama. Maka kami mohon semua peserta dan undangan untuk mengaktifkan videonya dengan virtual background yudisium FE UNESA. Kami mohon untuk para yudisiawan yang belum kelihatan videonya pada aplikasi Zoom, mohon untuk ditampilkan atau dimunculkan. Oke, untuk sesi pertama ini 1, 2, 3. Selanjutnya, oke, siap? 1, 2, 3. Selanjutnya, oke, sudah, siap? 1, 2, 3.
Akhirnya, saya Nursidon selaku pembawa acara mengucapkan selamat sukses dan selamat berkarya. Semoga tercapai segala cita-cita. Amin. Sekian, selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.